Setelah lulus dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, tidak jarang banyak yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ada beragam jurusan perguruan tinggi yang bisa dipilih di Indonesia. Salah satu jurusan dengan peminat yang tinggi adalah jurusan farmasi. Jurusan ini mempelajari ilmu obat-obatan yang erat kaitannya dengan ilmu kesehatan dan ilmu kimia, dan berhubungan juga dengan ilmu kedokteran. Di dunia kerja nanti, para lulusan farmasi memiliki tanggung jawab terhadap keamanan, penyediaan, peracikan, hingga pelayanan obat kepada pasien. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan dari jurusan farmasi? Sebelum memutuskan untuk masuk jurusan farmasi, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah kelebihannya, yaitu 1. Jurusan yang mempelajari beragam jenis obat. Bagi orang awam, sebagian besar hanya mengetahui merek dagang suatu obat tanpa mengetahui kandungan zat di dalamnya. Bagi orang yang bekerja di dunia farmasi, tentu saja mengetahui zat-zat apa saja yang terkandung dalam suatu obat dengan mudah. Tidak hanya itu saja, jurusan farmasi juga mempelajari zat kimia sintetis yang memiliki manfaat sebagai obat, bahkan mempelajari juga hewan dan tumbuhan yang mengandung zat-zat penting bagi kesehatan tubuh manusia. 2. Peluang kerja tinggi. Saat ini tenaga kesehatan di Indonesia banyak dibutuhkan, ini berarti kesempatan kerja sebagai lulusan farmasi juga diperlukan. Tidak heran jika para lulusan dari jurusan farmasi banyak dicari dan memperoleh pekerjaan dengan cepat. Hampir setiap hari banyak pasien mencari obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Disinilah pekerjaan farmasi sangat dibutuhkan. Sebagian besar lulusan farmasi akan bekerja sebagai asisten apoteker atau apoteker utama di apotik maupun rumah sakit. Tugas utamanya adalah melayani resep dokter, serta memberi arahan tentang penggunaan obat. Selain menjadi apoteker, para lulusan farmasi juga dapat bekerja di beberapa perusahaan farmasi Indonesia. 3. Pekerjaan dengan gaji tinggi. Kelebihan lain dari jurusan farmasi, yaitu pendapatan dan gaji yang akan diperoleh saat bekerja nanti termasuk tinggi. Hal ini disebabkan karena jurusan farmasi termasuk jurusan berkelas dan tidak banyak yang dapat masuk ke jurusan ini dengan mudah. Besarnya gaji yang diperoleh biasanya tergantung dari pengalaman dari masing-masing orang. Selain itu, kemampuan para lulusan jurusan farmasi telah teruji terutama di dunia medis. Jenjang pendidikan tenaga farmasi juga menentukan besarnya gaji yang diperoleh. Itulah beberapa kelebihan jurusan farmasi. Selain memiliki kelebihan, jurusan farmasi ternyata juga mempunyai kekurangan yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah 1. Waktu pendidikan yang lama. Jika pada umumnya lulusan S1 dapat dilakukan selama 4 tahun, namun tidak bagi jurusan farmasi. Hal ini berhubungan dengan kebijakan dari Dinas Kesehatan yang mengharapkan para jurusan farmasi siap untuk terjun langsung di masyarakat. Untuk itu setelah lulus S1, para lulusan farmasi harus menyelesaikan program pendidikan lanjutan atau kuliah profesi yang bersifat wajib selama kurang lebih 2 tahun untuk menyandang gelar apoteker. 2. Siap untuk lembur. Orang sakit dan membutuhkan obat dapat terjadi kapan saja. Tidak heran jika sudah bekerja di dunia kesehatan, khususnya dokter, perawat dan apoteker, harus siap untuk lembur. Bahkan saat ini sudah banyak apotik 24 jam dan rumah sakit yang mempekerjakan lulusan farmasi dengan sistem kerja shift. Meskipun begitu, para lulusan farmasi dididik untuk dapat bersikap profesional demi melayani masyarakat. 3. Banyak praktikum. Dibandingkan jurusan lain, jurusan farmasi lebih banyak praktikum dibanding teori. Selama masa kuliah, praktikum merupakan hal wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa jurusan farmasi. Melakukan berbagai eksperimen obat dan membuat laporan praktikum menjadi kegiatan penting selain mempelajari teori-teori. Praktikum sendiri telah ada sejak semester pertama perkuliahan bahkan menjadi mata kuliah yang terus digunakan untuk melakukan penelitian tugas akhir. 4. Biaya kuliah tidak murah. Biaya kuliah jurusan farmasi tergolong lebih mahal dibanding jurusan lainnya. Bisa dibilang biayanya hampir menyerupai jurusan kedokteran, apalagi harus melanjutkan ke tingkat profesi setelah lulus S1. Walaupun begitu, prospek kerjanya lebih menjanjikan dibanding jurusan lain. 5. Tekanan pekerjaan tinggi. Apoteker hampir mirip dengan dokter, karena memikul tanggung jawab yang besar. Para apoteker dihadapkan untuk mengambil keputusan besar untuk menentukan obat hingga membaca tulisan dokter yang berisi tentang resep obat yang sesuai dengan kadar dan ukuran. Sehingga harus teliti dan tidak sampai salah memberikan obat, karena nyawa pasien yang menjadi taruhannya. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan jurusan farmasi yang bisa dijadikan pertimbangan bagi yang ingin mengambil jurusan ini. Semua jurusan sebenarnya sama saja, yang membedakan hanyalah tingkat kesanggupan masing-masing pelajar.
Pilihlah jurusan yang sesuai dengan bakat, minat dan kesanggupan kalian, dan bukan hanya karena sekedar ikut-ikutan dengan yang lain. Sekian dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ilmu pengetahuan lainnya dari Halo Edukasi.